Halo, Sobat Bola Bocor. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, di mana sebentar lagi kita akan mengetahui nama-nama pemain yang akan dipanggil oleh Coach Sinteyong ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan yang sangat penting. Pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia melawan Timnas Arab Saudi. Dan Timnas Indonesia di pertandingan pertama di round 3 ini akan bertandang ke kandang Arab Saudi untuk pertama. Setelah itu Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Australia di Stadion GBK. Jadi sebelumnya kita masih ragu-ragu tentang venue yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia ketika menjamu Timnas Australia. Saat ini udah pasti bahwa GBK adalah kandang dari Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Australia. Ya, tentunya ada beberapa pertimbangan sehingga PSSI memilih Stadion Gelora Bung Karno sebagai venue pertandingan melawan Timnas Australia. Ya, kita tahu sendiri GBK merupakan stadion yang cukup besar. Jadi salah satunya mungkin dari segi kapasitas, tapi tentunya PSSI juga harus memperhatikan dari segi kualitas. Saya berharap Stadion GBK memang benar-benar udah siap 100%, tidak ada lagi kendala. Apalagi di rumputnya teman-teman itu benar-benar harus diperhatikan karena ini menyangkut Timnas Indonesia. Kalau lapangan bagus tentunya kita akan melihat permainan yang bagus juga, aliran bola yang bagus juga. Jadi saya berharap tidak ada lagi kendala terhadap lapangan atau rumput lapangan dari Stadion Gelora Bung Karno jelang menghadapi Timnas Australia di pertandingan kedua. Nah, ngomong-ngomong nama-nama pemain yang akan dipanggil oleh Coach Sinteyong ke dalam Timnas Indonesia, seperti yang saya beritahukan tadi bahwa nama Dimas Derajat udah bocor ke publik bahwa dia termasuk pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Arab Saudi di pertandingan pertama. Nah, kira-kira di posisi kiper siapa kira-kira yang akan dipanggil oleh Coach Sinteyong? Sementara kita tahu keputusan dari Martin Paes belum turun juga, belum pasti juga dari CAS-nya. Apakah nanti pada tanggal 18 nanti apakah Martin Paes udah bisa memperkuat Timnas Indonesia atau bagaimana? Tentunya saya ingin memilih yang pasti-pasti aja dulu teman-teman. Dimana di posisi penjaga gawang saya cukup yakin bahwa Hernando Ari akan dipanggil oleh Coach Sinteyong. Untuk pendamping dari Hernando Ari kemungkinan besar Nadeo Argawinata di posisi penjaga gawang. Tapi saya sudah yakin dan percaya Sinteyong akan membawa Hernando Ari ke pertandingan pertama melawan Timnas Arab Saudi. Apalagi kalau kita melihat penampilan Hernando Ari di Liga Indonesia teman-teman ketika menghadapi Malut United cukup bagus juga performanya, banyak penyelamatan yang ia lakukan. Jadi saya bisa katakan lah Hernando Ari udah pasti akan dibawa oleh Coach Sinteyong. Nah, di posisi center back siapa kira-kira yang akan dipanggil oleh Coach Sinteyong? Kita akan menyebutkan yang pasti-pasti aja ya teman-teman. Di posisi center back ya tentunya yang akan dipanggil di sini adalah Banjai atau J.I.J.E.S. Siapa lagi? Jordi Amat yang udah eligible untuk main menghadapi Timnas Arab Saudi. Jadi kemungkinan besar Jordi Amat juga akan dipanggil di laga pertama Timnas Indonesia nanti teman-teman. Meskipun kita tahu Jordi Amat juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya banyak kesalahan-kesalahan atau blunder yang dilakukan oleh Jordi Amat. Mudah-mudahan kalau Jordi Amat dipanggil dan dimainkan oleh Coach Sinteyong nanti, ya mudah-mudahan Jordi Amat bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan individu yang sering ia lakukan di beberapa pertandingan timnas ketika Jordi Amat membela Timnas Indonesia. Siapa lagi kira-kira pemain-pemain belakang yang akan dipanggil oleh Coach Sinteyong? Saya juga percaya bahwa Kelvin Perdon akan juga dipanggil oleh Coach Sinteyong. Nathan Choaon juga akan dipanggil oleh Coach Sinteyong. Begitupun dengan Rizky Ridho akan dipanggil oleh Coach Sinteyong. Untuk Elkan Bagot ya teman-teman tentunya pasti ada yang pro dan kontra bahwa
Elkan Bagot kemungkinan besar tidak akan dipanggil oleh Coach Sintayong, karena kita udah mendengar statement dari Ketua BTN yaitu Pak Sumarji bahwa di dalam list dari pemanggilan pemain belum ada nama Elkan Bagot untuk pertandingan pertama nanti timnas Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi. Tentunya ini akan menjadi pro dan kontra. Tentunya ada yang mendukung keputusan Coach Sintayong, ada juga yang menyayangkan keputusan Coach Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot. Tapi kalau saya pribadi ya tentunya kita percayakanlah kepada pelatih kepala timnas Indonesia. Tentunya Coach Sintayong yang paling tahu timnas Indonesia saat ini. Jadi mau Elkan Bagot masuk atau tidak tentunya itu urusan dari Coach Sintayong. Kita sebagai pendukung, kita hanya bisa memberikan dukungan yang positif, berikan dukungan 100% supaya timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil-hasil maksimal di pertandingan pertama melawan timnas Arab Saudi nanti teman-teman, tanpa melihat siapa pemain yang bermain di atas lapangan atau siapa pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong nanti. Memang sangat disayangkan kalau Elkan Bagot memang tidak dipanggil, karena kita tahu juga Elkan Bagot merupakan pemain yang bagus. Tapi kalau memang Elkan Bagot tidak dipanggil ya menurut saya itu pun tidak apa-apa, karena banyak pemain-pemain yang bisa mengganti peran dari Elkan Bagot di lini belakang timnas Indonesia. Kecuali kalau memang timnas Indonesia kekurangan back, baru Coach Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot, ya mungkin inilah saatnya netizen semua bersuara untuk memberikan kritikan kepada Coach Sintayong. Karena saya yakin Coach Sintayong adalah seorang pelatih yang profesional, bukan karena baper, bukan karena apa. Ini tentunya sifat profesional, jadi mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditunjukkan oleh Coach Sintayong kepada pemain-pemain lain terhadap tidak dipanggilnya Elkan Bagot nanti ke dalam skuad timnas Indonesia. Tapi saya berharap ini tidak berlangsung lama, mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan lainnya Elkan Bagot bisa kembali memperkuat timnas Indonesia teman-teman. Nah, siapa lagi kira-kira yang akan mengisi lini belakang timnas Indonesia? Kita tadi udah menyebut beberapa pemain seperti Banjai, ada juga Jordi Amat, ada Rizky Ridho, ada Nathan Choaon, ada Calvin Verdon. Nah, siapa lagi kira-kira? Menurut saya ada Sandy Walsh, Asnawi Mangku Alam. Siapa lagi di lini belakang? Ada Ferrari juga yang biasa dipanggil oleh Coach Sintayong teman-teman. Jadi banyak sekali pemain-pemain yang berposisi lini belakang yang bisa dipanggil oleh Coach Sintayong. Tanpa Elkan Bagot pun tentunya banyak pemain-pemain yang bisa mengisi posisi dari lini belakang timnas Indonesia. Tapi kalau Elkan Bagot dipanggil itu juga jauh lebih bagus kalau menurut saya teman-teman. Tapi kalau tidak dipanggil pun ya enggak apa-apa juga. Jadi kita hanya bisa memberikan dukungan kepada skuad timnas Indonesia, siapapun pemain yang dipanggil teman-teman. Kita perlu bersatu memberikan dukungan, bukan kembali mencari kesalahan-kesalahan ini itu kenapa ini tidak dipanggil. Itu bukan saatnya lagi. Percayakan saja kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, yaitu Coach Sintayong. Nah, di posisi lini tengah siapa kira-kira yang akan dipanggil? Udah hampir pasti dipanggil oleh Coach Sintayong di dalam skuad timnas Indonesia. Ya, tentunya di situ ada Ipar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, ada Tom Haye yang kita tahu saat ini masih belum jelas kemana tujuan atau klub mana yang akan dibela oleh Tom Haye di musim 2024-2025. Begitupun dengan Marcelino Ferdinand teman-teman. Ya mungkin itu yang udah hampir pasti dipanggil oleh Coach Sintayong di lini tengah dari timnas Indonesia. Untuk lini depan, ya seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, ada Dimas Derajat yang memang udah bocor tentang pemanggilannya. Terus tentunya saya masih yakin Rafael Sturridge masih akan dipanggil oleh Coach Sintayong, dan James Rapen ya mungkin belum dipanggil karena kalau tidak salah ada statement dari Coach Sintayong bahwa dia ingin James Rapen berkembang lebih dulu di kelompok usia seperti yang ia mainkan kemarin di usia 19, mungkin berikutnya di usia 20, usia 23 baru akan
berada di timnas senior teman-teman. Jadi Sinteyong tidak ingin langsung memanggil Jens Rippen, dia hanya memberikan motivasi pemain ini bagus, tapi tentunya masih perlu meningkatkan kapasitasnya ya step by step lah, mulai dari timnas U19, U20, U23 baru ke senior mungkin teman-teman. Nah, selain Dimas Derajat, ada Rafai Surik, tentunya ada Wahaji atau Ratnat Oratmangun yang udah saya bahas juga di video sebelumnya, bahwa Ratnat Oratmangun udah mendapatkan pelabuhan barunya atau klub barunya itu FC Dender di Liga Utama Belgia. Ya, jadi Ragnar hampir pasti juga akan dibawa oleh Coach Sinteyong teman-teman. Jadi siapa lagi lini depan yang akan dipanggil? Apakah Witan Sulaiman atau Egy Maulana Fikri? Ya, kemungkinan hampir pasti juga untuk Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri akan dipanggil oleh Coach Sinteyong. Jadi kalau teman-teman punya nama-nama pemain lain yang menurut kalian pantas untuk dipanggil Coach Sinteyong, ya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau untuk saya, pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Coach Sinteyong itu yang tadi saya berikan jawabannya teman-teman, prediksi saya sendiri. Yaitu di lini belakang ada Hernando Ari, mungkin akan ditemani oleh Nadeo Argawinata. Terus di posisi pertahanan ada Jay Jas, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho, ada Calvin Perdon, Nathan Choaon, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam. Dan di posisi gelandang di situ ada Tom Haye, ada Ipar Jenner, ada Marcelino Ferdinand. Untuk posisi lini depan seperti ada Dimas Derajat, ada Rafai Surik, ada Ratnat Oratmangun, ada Witan Sulaiman, dan ada Egy Maulana Fikri. Itu mungkin pemain-pemain yang udah hampir pasti akan mengisi list pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong nanti di pertandingan pertama melawan timnas Arab Saudi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.